Racikan Berita 1. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pagi ini petisi 100 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, ulang tahun yang ke-79, menyelenggarakan silaturahmi dengan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh akademisi, tokoh partai, para emak-emak aktivis sekalian, yang mungkin ada juga yang tidak saya sebutkan satu persatu. Petisi 100 tetap konsisten memberikan koreksi dalam berkehidupan bernegara yang sesuai dengan konstitusi. Dan sampai hari ini petisi 100 masih konsisten menuntut pemakzulan terhadap Joko Widodo. Karena kita tahu 2 periode kepemimpinan Jokowi memimpin NKRI, kita lihat banyak sekali penyimpangan norma, etika, konstitusi. Yang kita lihat pada saat ini, pada akhir-akhir era dia berkuasa, bukan makin baik kehidupan kita berbangsa, makin hancur lebur, istilah paling gampang. Karena itu petisi 100 konsisten menuntut untuk tangkap dan adil, terutama habis pemilu ini. Yang namanya politik dinasti yang dia bangun luar biasa, membuat kehancuran kehidupan berdemokrasi bangsa kita yang katanya negara demokrasi. Yang kalau kita diam saja, kasihan mungkin generasi setelah kita ini. Saya tidak tahu akan mau dibawa kemana negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah didirikan, diperjuangkan oleh founding fathers negeri kita dengan begitu berat, dengan pengorbanan jiwa, raga, darah, air mata, penderitaan. Sekarang negeri ini kayak milik Jokowi dan keluarganya saja. Betul. Betul. Dan kroni-kroninya yang sedang menikmati. Saya heran juga di dalam kelompoknya Jokowi ini, profesor, doktor, ulama, para jenderal, kemana? Otaknya berkumpul. Dia punya hati dan pikiran terhadap apa yang terjadi saat ini, termasuk institusi-institusi yang katanya adalah aparat negara menjadi aparat pemerintah. TNI itu Tentara Nasional Indonesia, bukan Tentara Nasionalnya pemerintah. Polri itu polisinya Republik Indonesia, bukan polisinya pemerintah. Tapi apa yang dilakukan pemerintah, menyimpang kayak pun diam semua ini institusinya. Betul. Apalagi DPR. Katanya dia ini yang bertanggung jawab untuk melakukan check and balances terhadap kehidupan bernegara. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah, diam saja. Judikatif, semua jadi pesuruh. Jadi kalau nangkap misalnya siapa gitu, dia harus dihukum. Salah atau benar, dihukum. Ya paling gampang contohnya Habib Rizik. Saya sampai sekarang tuh nggak tahu apa dosanya dia dihukum sekian lama gitu. Dan banyak yang lain, ada Gus Dur, ada siapa lagi, Bambang Tri, mana dosanya nggak tahu, saya tahu Polis. Itulah kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan pertemuan hari ini yang diselenggarakan oleh petisi 100 dan mengundang banyak tokoh tadi bisa menyampaikan masukan untuk kita melanjutkan perjuangan ke depan, yang intinya sebenarnya
kalau petisi 100 tangkap adili Jokowi karena sudah terlalu parah dia perusahaan negara kesatuan Republik sudah kita cinta ini. Itulah yang bisa saya sampaikan, dan acara nanti selanjutnya akan diatur oleh moderator, mungkin sudah diatur siapa yang akan bicara dan sebagainya. Dan pada kesempatan ini juga saya sebagai tuan rumah menyampaikan permohonan maaf dengan keterbatasan, dan ya keterbatasan maupun ya keterbatasan mana ya, keterbatasan fasilitas, tempat dan lain sebagainya. Inilah yang bisa kita selenggarakan. Tapi niat kami adalah bersilaturahmi dan mendapatkan masukan dari bapak-bapak tokoh yang kami pegang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa di akhir turunnya atau masa jabatan presiden yang dijuluki sebagai presiden penjahat, yang sekarang ini merasa makin hero, makin menjadi monster karena dia merasa semua sudah berada di tangannya, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, ataupun bahkan partai-partai dan bahkan TNI, Polri, dan sekarang terakhir adalah ormas-ormas sudah merasa di genggamannya. Dan tentu yang dilawan atau yang ingin dijajah itu adalah rakyat. Oleh karenanya kita pada siang hari ini kita minta tokoh-tokoh yang hadir harus menyempatkan bersuara, dan sudah beberapa hari yang lalu beberapa gerakan-gerakan juga sudah melakukan sesuatu. Kita tahu bahwa lontaran kita, gerakan kecil kita adalah seperti kita menentukan tongkat Musa, dan insya Allah Allah akan mengijabahi perjuangan kita. Amin. Kita berkumpul di gedung juga pada hari ini, pada pagi ini adalah untuk mewujudkan, menyambungkan persatuan pergerakan-pergerakan bukan saja perorangan, dan insya Allah saatnya kalau target Pak Mambang sebelum 40 hari sudah tergabung seluruh pergerakan dan harus segera menyelesaikan ya, penguasa atau Presiden Jokowi yang betul-betul menghimpun kekuatan sebagaimana dia menghimpun kekuatan di IKN kemarin ya. Para tokoh-tokohnya dikasih di deretan paling depan ya. Dan maka itu kami mengingatkan kemarin kepada wahai bapak kami TNI yang jenderal, yang prajurit, malulah kepada keluarga, malulah kepada rakyat, malulah kepada Allah yang telah menjadikan Anda seorang jenderal tapi tidak bisa bertegak berdiri di depan rakyat. Dan kita menghimbau, kita memohon, wahai TNI ku, marilah bela rakyat, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan mewujudkan itu, dan terus hari-hari ke depan kita akan berkumpul juga. Kemarin ada kumpul para napi dan napol, para pejuang yang tidak mempunyai salah, mereka dipenjarakan. Mereka mengatakan dulu mengangkat Jokowi karena memang bosan dengan pemimpin Orde Baru yang terlalu lama, tetapi ternyata mereka dipenjarakan oleh Jokowi juga. Maka tidak patut melengsarkan atau menuntut Jokowi pada saat telah dia lengser. Saat ini 40 hari ke depan menurut Pak Marwan, nanti insya Allah kita akan segera mewujudkan itu. Oleh karena itu sebelum kita mintai dari bapak-bapak, Pak Marwan tolong memberikan penghantar dulu untuk bapak-bapak bisa melakukan orasinya di depan. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan kehadiran. Bahwa sebetulnya yang kami pegang pada acara ini, di samping bapak-bapak dan yang sudah hadir juga adalah tokoh-tokoh, baik itu dari purnawirawan, dari aktivis, politisi dan sebagainya, yang intinya sebenarnya kita ingin menyatukan suara
dalam waktu yang tersisa atau malah nanti ya setelah beliau itu lengser dari kursi presiden, maka kita akan terus menyuarakan yaitu agar pemerintah yang akan datang itu menangkap dan mengadili seandainya itu tidak terjadi sebelum tanggal 20 Oktober. Jadi intinya kita ingin terus bersuara. Kenapa kita bersuara? Karena kita punya begitu banyak fakta, data tentang pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Tapi karena sistem, terutama sistem yang ada di lembaga legislatif itu sudah tidak berfungsi. Sama juga dengan yang ada di lembaga-lembaga yudikatif. Jadi meskipun tadi saya sebutkan begitu banyak fakta data tentang pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan peraturan, itu tidak bisa terlaksana karena sudah dilumpuhkannya lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, maka saya kira suara untuk menuntut supaya terjadinya pemakzulan atau pelengseran dan pengadilan terhadap Jokowi ini kita akan terus gemakan. Nah, ini salah satu momentumnya dalam rangka HUT RI ke-79, dan kemarin itu ada Hari Konstitusi, dan hari ini adalah hari bagaimana petisi 100 akan terus bersuara, dan nanti akan kita bacakan pernyataan sikap petisi 100, dan itu saya kira setelah tokoh-tokoh yang hadir di sini menyampaikan sikap atau orasinya yang saya kira tidak perlu banyak-banyak, yang penting langsung kepada esensi. Untuk dengan begitu ini bisa menguatkan semangat perlawanan kita untuk tegaknya kebenaran dan keadilan di Indonesia. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang ada di depan ini insya Allah kecuali mewakili gerakan dan adalah senior semua. Jadi siapapun nanti yang akan dahulu untuk menyampaikan ke depan, ya, menyampaikan orasinya, ini bukan berdasarkan satu urutan senioritas, sudah senior semua, ya. Dan kami mohon maaf karena supaya jalannya urutan. Kami mohonkan untuk bicara paling 2 menit atau 3 menit. Nanti kita bisa sambung pada saat sesi tanya jawab. Tetapi di depan ini, sekarang ini kita mohonkan 2 atau 3 menit dulu. Pertama kami mohon senior kita dari Bandung, ya, dari Jawa Barat, Bapak Dindi Nolani, kami mohon untuk membuka awal orasinya. Kami silakan Pak Dindi. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini, ya, mau apakah itu di buku silaturahmi, peringatan atau apa segala macam, tidak terus berlanjut hanya sekedar orasi. Pak Marwan juga mengatakan tadi bahwa ini kita tinggal 2 bulan lagi. Mau sampai kapan kita orasi dulu? Mau sampai kapan kita bikin pernyataan dulu? Ya, mereka tahu persis, ya, kekuatan sekarang ini hanya ada di orasi dan bikin pernyataan, begitu ya. Termasuk tulisan-tulisan, sehebat apapun tulisan, teman-teman di sini luar biasa ya. Di zaman saya dulu suka menulis, ya, luar biasa ledakannya, keberanian segala macam. Tapi rejim karena memang sudah tertutup mata hatinya, telinganya juga, jadinya cuek saja. Ya, tidak ada sebuah respon yang signifikan. Ya, bahkan tadi dikatakan oleh Pak Narko, tambah kesini, tambah sudah mau turun, bukannya istilahnya lebih merangkul, mendekat pada rakyat, tapi malah membuat masalah banyak. Sehingga saya ingin mengatakan di sini, kita ini sudah melakukan sebuah gerakan yang namanya sosialisasi. Ini sudah berapa tahun kita sosialisasi tentang ini rejim buruk, nggak benar ini rejim bobrok. Kita sudah melakukan kedua, yaitu konsolidasi.
di mana-mana semua. Petisi 100 adalah salah satu hasil sebuah konsolidasi antar kota yang penting terutama di Jawa. Yang belum kita lakukan adalah mobilisasi. Kita pernah lakukan mobilisasi, tapi belum optimal. Ya, petisi 100 banyak tokoh-tokohnya untuk melakukan gerakan sampai turun di jalan, pidato segala macam melakukan itu. Dan ternyata itu pun juga belum maksimal ya. Nah, kita coba dengan waktu yang sependek ini maksimalkan mungkin. Karena yang namanya mobilisasi adalah bagaimanapun juga harus memperlihatkan unjuk kekuatan. Yang namanya people power. Ya, itu people power ini jangan diartikan kita kudeta, revolusi dan lain sebagainya. Ini sebagai sebuah gerakan yang dilindungi oleh undang-undang. Kapan ini mobilisasi ini, kapan menghasilkan sebuah people power ini? Saya melihat, mohon kepada teman-teman, makanya saya tidak akan orasi tentang siapa itu rejim Jokowi segala macam. Itu sudah di mana-mana, semua udah paham benar. Saya kira Pak Marwan, Presiden Narko, Pak Siasno dan kawan-kawan, teman-teman yang lain, bahkan dari Surabaya datang, dari Solo, Jogja, kita butuh sebuah kekuatan di belakang yang benar-benar secara fisikali berani melakukan menjadi lokomotif di depan untuk sebuah pergerakan. Coba lihat bawah di sini nih. Ini rata-rata usianya di atas 60 dan di atas 70. Ya. Gimana mobilisasi usia segini gitu? Kita mau people power bagaimana kalau yang sampai detik ini yang muncul justru adalah kalangan para orang tua yang memiliki keberanian menurut saya, ya, sudah tanggung jawab. Yang paling utama terhadap masa depan anak bangsa ini. Tapi ya kalau kita bicara people power, bicara mobilisasi, yang bisa lokomotif harus yang muda-muda. Lokomotif tetap di depan itu harus mahasiswa, bu, dan lain sebagainya, ormas pemuda. Itu intinya. Ya, beberapa ribu turun kita para tokoh juga dicuekin. Nah, kita kapan mengajak mereka ini untuk bersama-sama kita sebagai orang tua mendorong di belakang. Kami di sini petisi 100 bukan sosokan. Kami tidak merasa sebagai lokomotif untuk sebuah reformasi diri sekian, untuk sebuah revolusi. Tidak, yang itu adalah bagian anak-anak muda. Saya berharap ke depan segera merekrut, segera menggugah ya anak-anak muda ini, menggugah dan ayo kita sama-sama. Kami siap. Ditanya, kalau nanti kami turun petisi 100, gimana? Ya kita turun. Nggak akan kita terus jadi kabur tentu saja. Jadi saya berharap kepada teman-teman baik para senior, terutama yang muda-muda ini, segera kita mobilisasi yang betul-betul bisa menghasilkan sebuah proses demokrasi untuk memberikan kepada kedaulatan rakyat, yaitu people power. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Didin ini adalah salah satu motor penggerak ya sendiri petisi 100. Dapat tegas beliau seorang tokoh, seorang pengacara senior, dan di samping kita kami ingin mendahulukan dari tentara Bapak Laksamana TNI Bapak Selamat Subianto, seorang tokoh, dan setelah itu kita minta dari ulama kiai kita yang tegas, gamblang dari Jawa Timur. Nanti setelah ini kami berkenan kepada Bapak Selamat Subianto untuk menyampaikan orasi dan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan kami minta
Seperti sampaikan tadi bahwa kita sudah berumur 60 dan di atas 70, masih mencoba bersemangat karena melihat situasi kondisi negeri ini tidak baik-baik saja. Yang jelas sedang menuju kehancuran. Oleh karena itu diperlukan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu menyelamatkan negeri yang kita cintai. Kesadaran diharapkan segera muncul di masing-masing anak bangsa sehingga bangkit bersatu menyelamatkan negeri ini. Saya sebagai purnawirawan TNI, saya menghimbau pada prajurit yang masih aktif maupun yang sudah purna, ingat sabta margamu dan sumpah prajurit ini. Kamu semua adalah kadernya negara. Kamu harus tegak lurus kepada bangsa dan negara, bukan kepada pemerintah. Apakah kamu tidak merasa saat ini negeri ini sedang dalam keadaan kacau balau? Oleh karena itu saya minta baik yang aktif maupun yang sudah purna bangkit, bangun bersama rakyat. Kita robohkan rezim ini untuk kita tata ulang berdasarkan Pancasila, karena Pancasila adalah nilai-nilai kita, nilai yang lahir dari interaksi ruang dan waktu. Saya minta kepada diri sekalian mulailah menjahit kekuatan-kekuatan yang ada dan siap mobilisasi untuk merobohkan rezim yang tidak benar ini. Kita lakukan ini bukan untuk kepentingan hidup berarti, tapi kepentingan anak cucu kita. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, oleh karena itu pada peringatan kali ini, peringatan 17 Agustus 1945, sekaligus peringatan untuk seluruh anak bangsa bahwa bangsa ini merdeka karena perjuangan para pahlawan bangsa. Banyak permasalahan yang timbul sekarang dan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu orang. Tapi seluruh anak bangsa harus siap untuk berkorban menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Yang bisa menyelesaikan permasalahan bangsa adalah bangsa itu sendiri, bukan orang lain. Ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya mengimbau pada prajurit yang masih aktif dan purnawirawan untuk kembali melihat sabta marga dan sumpah prajurit. Kamu semua adalah bentengnya bangsa Indonesia. Kepada rakyat yang lainnya, saya minta bersatu dengan TNI untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara yang sudah diambil di ambang jurang kehancuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah fatwa dari senior. Bersiap-siap, rajut, dan bersatu. Kemarin beberapa kali Bapak Profesor Din Samsudin melalui gerakannya GPKR, gerakan penegak kedaulatan rakyat. Kita tahu selama ini terkenal dengan gerakan moral, tetapi 2 hari ini kita dengar beliau mencanangkan TSJ,
tangkap, seret, dan jebloskan. Itu seorang Pak Din Samsudin yang begitu lembut ya, sudah seperti itu. Jadi saya kira kita semua satu kata. Dan ada seorang kiai luar biasa yang hadir pada hari ini, yang kita biasanya hanya kenal melalui sosmed dan sebagainya. Kiai Haji Bapak Andri Kurnia dari Malang. Kami mohonkan untuk memberikan pencerahannya, Pak. Siap revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Yang dimuliakan Allah, para ulama, para asatid, para tokoh, para sesepuh, para purnawirawan, jenderal, angkatan darat, angkatan laut dan sebagainya, para aktivis dan semuanya yang kami tidak menyebutkan satu persatu, para guru besar, para akademisi, para intelektual, cendekiawan dan semuanya. Apa yang diungkap oleh Abu Hamid Al-Ghazali sepertinya sudah muncul di Indonesia. Kata beliau, rusaknya umat karena rusaknya penguasa, dan rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, dan rusaknya ulama karena hukum dunia, cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan warning kepada umatnya, manakala kita cuek masa bodoh terhadap problem yang sudah terjadi terhadap bangsa dan negara kita. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, inna Allah yaqul lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla an fala ujibu lakum wa tas'aluni fa'ala utikum fi fa'lan syurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, cegah dari yang mungkar, cegah dari kezaliman. Kenapa? Karena nanti ada satu masa, kata Rasulullah, di mana doa-doa kalian tidak akan lagi didengar oleh Allah. Permohonan kalian tidak akan direspon oleh Allah. Itu akan terjadi bukan lantaran kalian meninggalkan sholat, bukan lantaran kalian meninggalkan puasa. Itu terjadi manakala kalian meninggalkan posisi duniawi kalian, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita sudah cuek masa bodoh terhadap problem bangsa dan negara ini, doa-doa kita sudah tidak akan lagi didengar oleh Allah. Permohonan kita tidak akan lagi direspon oleh Allah. Apalagi kita sudah dengar hasil riset dari dua pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Weyl dan August Cole. Dia sudah memprediksi hasil risetnya. Diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia. Yang ada adalah Cina. Oleh karena itu, kalau kita diam seribu bahasa, imperialisme Cina akan benar-benar sudah tidak ada lagi Indonesia. Oleh karena itu, ayo semuanya bangkit, bangkit semuanya, takbir, takbir, takbir. Hanya dengan takbir itu Bung Tomo membangkitkan anak-anak Surabaya untuk melawan, yaitu sekutu daripada penjajah Belanda. Dan Masya Allah, hampir 20.000 yang mati syahid untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Surabaya. Oleh karena semangat perlawanan dari Surabaya itulah, ayo kita jadikan untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari kehancuran yang sampai sekarang ini sudah mengarah pada kehancuran total dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai kita bisa menjadi renungan bagi para ulama. Mereka sedang nampak bersemangat karena telah diberi iup tambah oleh seorang bahlil. Saya bertanya kepada saudara-saudara, ini penghinaan atau perbuatan baik? Oleh seorang bahlil yang katanya akan menjadi ketua kota. Bahlil, dialah yang menyengsarakan. Tanya kepada rakyat Rempang, siapa yang menyingkirkan dia? Siapa yang akan menggusur rakyat itu? Sekarang ini dimuliakan, akan dijadikan ketua Golkar. Bahlil. Oleh karenanya, semoga apa yang disampaikan Pak Kiai Andre ini menjadi peringatan bagi kita, supaya ormas-ormas itu didirikan atas dasar wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi tidak ada sekarang keberanian, nampaknya ormas-ormas itu mengingatkan pada pemimpin yang zalim. Padahal jihad yang terbesar adalah mengingatkan pemimpin yang zalim di depan penguasa yang zalim. Insya Allah ini menjadi peringatan. Marilah kita bersama-sama, kita semua, rakyat semua yang akan mengatur, bukan kepada rezim yang semuanya terlibat dalam kejahatan ini. Kami mohon berikutnya ada seorang purnawirawan Dirjen, tapi masih kelihatan nampak muda, Bapak Purnawirawan Hidayat Purnomo. Kami persilakan untuk menyampaikan. Semangat Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka. Saya tanya, ini aja nyeletuk. Bilang merdeka belum katanya. Saya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh pembicara sebelum saya. Yang pasti adalah negara ini, republik ini berdiri, yang ngurus ada namanya pemerintah. Pemerintah itu petugasnya rakyat, bukan rakyat yang mengabdi kepada pemerintah. Apa yang terjadi saat sekarang, sepertinya pemerintah lupa bahwa beliau-beliau yang duduk, bapak-bapak itu yang duduk di sana tidak mampu untuk melaksanakan perintah rakyat. Contoh soal pembangunan itu yang baik adalah bagaimana keinginan rakyat, bagaimana keinginan pemerintah, maka ketemunya di tengah, sehingga pembangunan yang dilakukan itu dirasakan oleh rakyat. Yang kedua, pembangunan itu ada dua, pembangunan material dan imaterial. Selama ini pemerintahan yang ada, Pak Jokowi ini sekarang lebih cenderung kepada pembangunan hanya material. Imaterialnya tidak terbangun. Contoh soal, setiap pembangunan rakyat dirasakan menjadi susah, bukan rakyat menjadi baik. Sehingga dengan demikian rakyat tidak merasa memiliki pemerintahan yang ada. Inilah yang kita khawatirkan semua. Pada akhirnya nanti kita kehilangan rasa memiliki negeri ini. Selanjutnya, di mata hukum, setiap siapapun orang itu, setiap warga negara harus diperlakukan yang adil. Tidak ada perkecualian. Yang bersalah tetap bersalah, yang benar tetap benar. Tetapi apa yang kita rasakan sekarang, rasa-rasanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke
sehingga kadang-kadang ibu-ibu hanya mencuri mangga, mencuri dan sebagainya hanya untuk kebutuhan makan, harus masuk ke kerangkengan. Tapi yang triliun-triliunan hidupnya enak-enak saja. Baik, segala sesuatu yang dilakukan oleh siapapun pejabat itu, maka rakyat berhak untuk menuntut. Siapapun orang itu, dari presiden sampai kepada lurah. Oleh karenanya, setelah selesai Bapak Jokowi ini menjadi presiden, maka Bapak Jokowi harus mempertanggungjawabkan selama 10 tahun memimpin. Kalau ternyata kata hukum itu salah, maka kewajiban hukum memutuskan yang benar. Tidak ada kekecualian. Itu yang kita harapkan. Terakhir dari saya, negeri ini punya kita. Kita bukan penumpang di negeri ini. Negeri ini merdeka karena perjuangan genangan darah oleh orang-orang tua kita. Jangan orang-orang lain yang menikmati negeri kita. Setuju? Baik. Baik, hanya siap-siap iya-iya, bukan hanya di ruangan ini. Mari kita sama-sama lihat di lapangan. Betul-betul enggak kita mampu mengamankan negeri ini, mampu mempertahankan republik ini untuk tidak diakui, tidak diambil alih oleh orang lain. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang intelektual kita hadir di tengah-tengah kita, Bapak Leoni Lydia. Ibu Leoni Lydia. Kami persilakan dan kami ingatkan kepada semua orator, kami minta untuk cukup 2 atau 3 menit saja, karena di bawah tidak muat untuk naik, masih banyak tokoh yang mungkin nanti kita tetap kasih waktu 2 menit. Kami persilakan kepada Ibu Leoni. Oh, ada sono sudah ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya tidak tahu apa yang harus disampaikan. Tapi sedikitnya saya memperkenalkan diri dulu. Tadi saya itu bukan siapa-siapa. Semua adalah di bawah perintahku. Saya alumni IPB yang videonya viral tentang Sirekap. Dan itu juga video yang tidak disengaja. Dan membawa saya sebagai saksi ahli untuk 03. Tapi itu sudah selesai. Cuman saya memberitahukan bahwa background seperti itu adalah semua takdir ini juga awalnya dari keprihatinan dan kesedihan saya. Ketika bukan sekedar bahwa orang melakukan kejahatan, tapi awalnya dengan sembunyi dan sekedar melanggar, mungkin kita anggap amoral gitu ya. Tetapi pada saat yang Sirekap itu, menurut saya itu sesuatu yang sudah terang benderang dan melanggar satu prinsip-prinsip yang mungkin di rejim-rejim sebelumnya mungkin tidak pernah melakukan. Kenapa akademisi, cendekiawan kok seperti dibawa semua pada melakukan kesalahan? Kalau di soal hukum di MK kita juga melihat itu dilakukan oleh bidang seperti itu. Ada tangan-tangan cendekiawan di setiap bidang di mana mereka menjadi pintu masuk untuk mereka bisa melakukan kejahatan. Kalau zaman dulu adalah bahwa perang itu kan ada benteng. Nah sekarang benteng itu ada penjaganya. Sekarang penjaganya kasih pintu masuk. Nah ahli IT terhadap mereka itu ada pintu masuk untuk mereka melakukan kejahatan di bidang itu. Dan
itu seperti tidak tersusun rasanya. Kok tidak spontan? Harusnya akademisi, tidak hanya ulama ya, itu spontan. Kalau itu sesuatu yang bertentangan dengan dirinya, dengan prinsip-prinsip, mereka tidak akan mau melakukan. Sekarang itu seperti tidak sekedar merasa bersalah, tetapi tidak mau tahu. Tadinya saya setelah fase ini sidang MK selesai, saya tidak mau ikut lagi ya seperti ini, karena tadi saya juga terbawa saja spontan. Dan saya juga terpicu oleh seperti teman-teman di sini, bapak-bapak ibu di sini yang senior, dengan usia segini masih ingin meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, mungkin juga biaya untuk datang, mencegah dengan tangan sendiri. Dan selama ini sebetulnya saya cuma nonton di rumah, dan saya berharap akan banyak, jangan berhenti. Saya tadi udah mau berhenti tapi diajak Bang Sakir, oh ya kita tidak berhenti, dan akhirnya setelah duduk di sini semangat saya muncul lagi. Dan itu yang kita mencegah sesuatu kemungkaran yang sudah dilakukan dengan semena-mena dan terang-terangan. Kita harap penjaga demokrasi, legislatif, yudikatif, kita berdoa pada Allah, semoga Allah menyentuh nurani mereka. Kenapa? Karena dengan perilaku rezim sekarang, kalaupun dengan iming-iming itu, ya, mereka semangat, tapi semua itu hanya sementara. Lihatlah, dengan ketum partai yang mengundurkan diri kemarin, cuma menunda waktu. Mari kita berdoa agar mereka yang membuat keputusan besok ya, untuk besok bahwa itu adalah hari terakhir dari Allah masih mengetuk di hati mereka, bahwa kenapa? Karena keburukan, kejahatan dan apapun yang datang dari atas itu dari pemimpin yang zalim. Dan siapa yang bisa berubah? Kita harapkan dari pemimpin juga, pemimpin yang baik. Dan semoga di pilkada nanti kita mulai bahwa nanti kita juga memilih pemimpin yang baik apapun yang terjadi, dan semoga yang dicalonkan adalah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bahwa beliau ini ya yang menemukan kecurangan alat sirekap pada Pilpres yang kemarin, dan beliau merasa muak, sebenarnya sudah tidak mau ikut-ikutan, tetapi karena diajak itu baru tahu tentang bagaimana kejahatan. Padahal setiap hari yang dibuat oleh rezim ini kejahatan-kejahatan tak puluhan atau ratusan bahkan. Kita tidak tahu apakah kejadian di Bangladesh itu sang presiden mempunyai kesalahan yang banyak. Mungkin hanya 1, 2, 3, 4. Nah, ada satu orang tokoh kita yang tangannya selalu bergetar kalau menyebut Jokowi, yaitu Bapak Taufik Baudin. Dia meyakini sekali bahwa ini betul-betul PKI. Dibuktikan kemarin itu bagaimana mungkin membuat peraturan paskibraka tidak boleh pakai jilbab. Bersama dengan itu mempermudah atau memfasilitasi membuat alat kontrasepsi atau kondom untuk remaja. Ini sudah jelas anti agama. Tentu beliau akan berkata apa? Silakan kepada Bapak Taufik Baudin. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah kebanyakan dari kita berpikir kalau kita adu lari dan kalah, waktu ditanya kenapa kalah, kita nyautnya habis dia larinya kenceng banget sih. Jadi yang salah orang lain. Ya tapi kenapa dia bisa kenceng, kamu nggak bisa kenceng? Bapaknya kan pelari itu, saya kan bukan sebelum. Yang kedua,
Kalau belum kebentur, belum bereaksi. Jokowi bikin gini nggak mendadak, udah lama persiapan. Kita anteng-anteng aja, merasa tidak ada masalah, baru beraksi kalau sudah kayak sekarang. Mentalitas. Kalau dari ilmu yang saya belajar, ini namanya level kualitas berpikirnya level 3 dari 8. 3 itu orang baru bereaksi kalau cuman melihat apa yang kelihatan. Anda baru kerja kalau hasil kerjanya fisik kelihatan. Kalau Anda kerjanya nggak kelihatan, membangun yang tidak kelihatan, tangible, Anda nggak dianggap. Cek. Sekarang saya tanya, saya ngomong ini semuanya permainan PKI gaya baru dengan riset. Ada yang oh ini demokrasi, oligarki. Kenapa belum kebentuk? Purnawirawan TNI dan TNI aktif yang bilang PKI sama. Yang lain demokrasi, oligarki. Mau sampai kapan? Mau berubah nggak main pola cara berpikir kita? Tolonglah dibangun berpikir antisipasi, jangan menunggu. Kalau sudah nunggu kebentur, orang yang membentur mereka sudah jauh. Jadi jangan nyalakan orang lain kalau kita kalah. Kita kalah karena kita bego. Kenapa kalah? Karena kita membuat lawan kita bisa membuat lawan kita jadi menang. Tapi kita nyalakan orang lain. Jadi pertanyaan mau sampai kapan? Nunggu bereaksi. Kalau udah betul, saya kembali mengatakan, sampai sekarang belum ada kesepakatan secara nasional bahwa apa sih sumber masalah. Kalau kita mengatasi tantangan pada simptoma, itu namanya reaktif. Selesaikan satu, muncul lagi satu. Dan kita memang mental yang terdiri juga mental instan. Instan itu ada apa? Reaksi, langsung berasa berhasil. Nggak mungkin kok nggak berasa selesai. Dan kalau menyelesaikan masalah pada sumbernya, yang kelihatan dan butuh waktu tidak bisa instan. Padahal kalau tidak instan, mental kita kebanyakan apa? Wah itu nggak kerja, nggak bereaksi. Ini lepas dari jenjang pendidikan akademik. Mau baca risetnya saya siapkan. Kami undang Ibu Wati Salam dari Aspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya muliakan, khususnya ibu-ibu aspirasi, terima kasih sudah pada hadir di sini. Buat Mak Santi yang dari Sosialita yang kemarin ketemu Bang Marwan katanya, mana dia Santinya nih? Nah sini Santi. Begitu ingin kenalnya dengan Bang Marwan, Bang Safri Sofyan, Ibu Sosialita kita ini. Saya perkenalkan Santi dari Aspirasi. Santi. Jadi aspirasi banyak di Bandung ya? Banyak Pak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita mengingat sedikit Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 3. Saya bacakan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pertanyaannya adalah, kita udah merdeka belum? Kemana itu 2014 11.000 triliun ada di kantong, dikemanain? Ya tahu nggak di mana itu? Bukan, 4.000 ada di Singapura. Sisanya 7.000 triliun ada di
Ada di Swiss. Kenapa kita nih tidak mengutik yang 11.000 triliun yang sudah digaungkan oleh Mr. JKW pada 2014? Mestinya itu kita usut kemana uang yang 11.000 triliun itu. Nah untuk itu Santi, saya minta Santi Nursini mau orasi katanya, nggak usah panjang-panjang Santi, monggo silakan. 11.000 triliun Santi. Barakallah, terima kasih kakakku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ketemu para jenderal dan guru saya Ustaz Andri Kurniawan. Masya Allah. Biasa menggaungkan kemerdekaan bagi Islam dan bagi Indonesia. Masya Allah. Boleh saya kutip sedikit walaupun dikasih cuma semenit? Quran surat Asy-Syu'ara ayat 42, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak mereka. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Sekarang semua jenderal yang saya ketemui hari ini, saya lihat belum ada langkah konkret. Baru petisi menuju petisi menuju petisi. Kita mama udah gatal pengen turun. Allahu Akbar. Pengen bakar istana, rumputnya aja dulu. Sekarang kita di jalan ada strobo, kita harus minggir. Padahal kita bayar pajak. Di era Soeharto dan SBY, strobo nggak ada. Hanya itu adalah bukti bahwa kita sudah dikuasai dari hulu ke hilir. Mau nunggu sampai kapan? Baru petisi para jenderal punya kekuatan, punya bedil. Kenapa nggak pakai sniper? Pakai sniper. Yang kita lawan cuma anak belimbing yang suka pakai gelek. Kenapa kita kalah? Ada 1.000 ilmuwan, ada profesor, ada jenderal, ada 100 jenderal di sini. Jangan kalah sama anak-anak. Kita sama-sama. Kalau dia adalah guru saya, Ustaz Andri Kurniawan guru saya. Saya adalah seorang pengusaha yang punya banyak foto sama Jokowi. Tapi saya tahu dia tidak berbuat baik untuk rakyatnya. Dia hanya berbuat baik untuk keluarganya. Ayo kita bergerak. Kalau tidak anak cucu kita nanti dikuasai Indochina. Takbir. Takbir. Terima kasih Bapak. Ayo semuanya kita gaungkan yang digaungkan oleh petisi 100, kita jadikan kebangkitan gerakan nasional. Setuju nggak? Ayo bangkit semuanya. Di belakang kita ada petisi 100, ada Pak Din Samsudin, banyak banget gerakannya. Tapi mari kita bersatu. Kita geruduk, gelodok, nomor 1 gelodok kita beresin. Oke, Baik. Ya kita yakin ya. Saya menyesal juga ngasih 1 menit tadi dengan ibu tadi ya. Saya yakin kalau keadaannya seperti ini tidak mungkin akan ada Belanda bisa masuk lagi ke Indonesia. Tetapi elit-elit kita ternyata dengan masuknya pemimpin yang sangat hina ini pada diem semua. Ya. Partai yang katanya sudah berumur 50 tahun diketekin begitu aja. Mana tokoh-tokoh Golkar? Ada jadi ayam sayur. Ada Bapak Abi mewakili dari alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kami kasih waktu 2 menit. Ya sepertikan. Baik. Gimana? Masalahnya dibaca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang pasti belum merdeka. Yang pasti belum merdeka kan? Baik, saya hanya dikasih waktu 2 menit. Ya, saya mau efektif sekali. Kita katanya merdeka 79 tahun, betul? Katanya merdeka. Tapi 350 tahun kita dijajah oleh bangsa kolonial, betul? Dan 190 tahun negara kita digadaikan, betul? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Jokowi. Saya
Bapak Ibu sekalian, hari ini sengaja saya pakai kaos seperti ini. Baca dong, baca. Kalau ada yang bisa lihat, kita selama ini mengenal yang namanya trias politika, betul? Tapi kaos ini, saya memakai trias koruptika. Siapa yang korup? Yang pertama, legislatif, betul? Bagaimana mungkin legislatif atau partai-partai bangsa ini diperlakukan oleh Jokowi seperti ini? Apakah kita setuju? Ini karena kenapa? Karena legislatif kita adalah dips, maling, betul? Itu yang pertama. Yang kedua, eksekutif kita, rejim Jokowi sekarang ini, apa yang sudah dibuat selama 10 tahun ini? Padahal bangsa ini, Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, kemudian melindungi segenap bangsa, tumpah darah, dan yang terakhir adalah ikut ketertiban dunia. Nah, apa yang dilakukan? Apakah selama ini bangsa kita disejahterakan? Semua pembangunan infrastruktur yang dilakukan sangat ugal-ugalan. Betul? Betul apa betul? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau berpanjang lebar. Kami dari Forum Alumni Pendidikan Tinggi Indonesia, terdiri dari 170 perguruan tinggi negeri dan swasta, siap mendukung untuk apa? Tangkap dan adili Jokowi. Setuju? Tangkap dan adili. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Yang bergerak seperti ini bukan hanya simpul massa yang sekarang juga. Masih banyak simpul-simpul massa di lain. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu padu. Kemarin saya hadir dalam silaturahmi petisi 100. Tujuannya sama. Tangkap dan adili Jokowi. Setuju? Setuju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sempit. Jadi harapan dari para pembicara tadi saya perhatikan bagaimana dan kapan kita akan bersatu dalam waktu singkat, dalam tempo yang secepat-cepatnya, ya. Kita memang harus menunjuk salah seorang untuk ditugasi untuk memberikan komando, ya, siapa gitu ya. Dan siapa saja, kita percaya dengan semua pergerakan-pergerakan. Ada 2 ibu-ibu yang setiap hari tidak ada capeknya. Satu dari ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, dan satu dari TPUA, Ibu Kurnia. Oleh karena itu, kami berikan waktu kesempatan pada Bu Ida. Ya. Tidak berpanjang lebar, Pak, Ibu. Kita tidak akan berpanjang lebar. Dari diskusi ke diskusi, dari deklarasi ke deklarasi, dari himbauan ke himbauan, tapi tidak pernah ada perubahan. Oleh karena itu, saat ini kita coba geruduk semua istana. Canangkan. Agendakan itu, kita emak-emak siap. Karena apa? Karena PP 28 2024 sudah cukup menjadi alasan kita untuk menghadang istana. Orang tua, ibu, bapak, tujuannya adalah anak-anak kita hebat, anak-anak kita soleh-solehah, anak-anak kita ada mandiri dan bisa bermartabat menjadi pemilik negeri, bukan menjadi kacung. Dan ini sudah dinodai oleh seorang Joko Widodo. Jokowi dengan PP 28 2024 sudah menghancurkan moral dan itikat baik dari negeri ini. Oke, saya tidak berpanjang lebar. PP 28 2024 sudah menjadi cukup untuk menghancurkan istana yang kata Jokowi adalah istana kolonial. Penghinaan untuk istana negara kita, penghinaan untuk istana merdeka kita. Jangan dikasih toleransi. Tangkap, seret, jebloskan ke penjara. Salah satu harusnya, seharusnya Jokowi sudah dipenjarakan agar menjadi efek jerak untuk berikutnya.
salah satu-satunya mantan presiden yang akan dipenjarakan oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Kami tahan dulu Bu Kurnia. Ada pengacara dari TPUA, 2 orang, Bapak Juju dan ada Bapak Azam Khan. Kami berikan waktu pada Bapak Azam Khan ya untuk orasi 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba untuk menyederhanakan ya. Karena mulai tadi yang dibicarakan adalah figur orang kurus yang berat usia. Jadi saya akan mencoba untuk menyederhanakan. Coba Anda bayangkan saat dia ahli mebel, dia dipilih oleh PDI untuk masuk di wali kota 2 kali, Dr. Andes. Diangkat lagi sama PDI masuk menjadi gubernur, berubah insinyur. Dan setelah itu 2 kali juga 10 tahun tetap berada di gerbong PDI menjadi orang tertinggi di Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Tapi apa yang terjadi? PDI dikencingin, PDI dihianati. Nah dari situ dulu lah kita mengukur orang ini siapa. Ini maksud saya. Jika ada orang atau ibu-ibu atau bapak-bapak mengambil sebuah anak umur 5 tahun, mau diadopsi atau tidak dipelihara sampai umur 20 tahun, suatu saat sertifikat rumahnya digadekan, rasanya sakit atau enggak? Itu 1 person ibu. Bayangkan PDI rakyat, belum lagi rakyat Indonesia yang begitu besar dikibulin. Makanya muncul tahun 2019 akhir saya ada Mbak Kurnia, ada Mas Cucu juga, ada Bang DHL, Alvin dan Bang Egy menggugat di PN Pusat tentang kebohongan. Ya, 66 kebohongan termasuk DPR dan MPR. Lagi-lagi putusan PN itu banci. NO, tidak jelas, putusannya pun kami tidak dipanggil, tahu-tahu melalui online. Kacau lah negeri ini. Akhirnya kita mencoba lagi dengan menggugat ijazah. Lagi-lagi kami dihadapkan kepada katanya pengacara paling top di Indonesia, Profesor Utu Hasibuan. Kami padahal meminta di dalam sidang, waktu itu kami hadir semua ini, bertiga yang hadir, sederhana, putusan untuk sidang itu sederhana dan cepat. Artinya bawa saja deh jasa itu, tunjukin, udah case close. Tidak ada, diputus juga NO. Artinya tidak diterima. Ini fakta bahwa saya menganggap 282 juta jiwa di Indonesia ini murni dibohongin. Yang terakhir saya katakan, ada pesan yang sangat cantik ini, tapi juga tajam, dahsyat dan buruk. Coba Anda bayangkan, di IKN kemarin yang hadir duduk di VVIP itu adalah naga 9. Cacing 9. Para jenderal dipantatin. Cacing 9. Para jenderal yang aktif dipantatin. Ya Anda jawab sendiri deh. Malas belum mau jelasin. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada komentar-komentar di jaring ya. Teruslah melakukan komentar, insya Allah nanti akan kita bacakan semua ya. Dan untuk selanjutnya kami 2 orang ya, di bawah saya lihat ada dari Surabaya, Bapak Doni hadir ya. Dan ada Bu Kurnia, kami silakan Bu Kurnia untuk memberikan orasinya 2 menit. Mana Bu Kurnia? Oh sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sungkan sendiri ya. Ada para purnawirawan yang sangat saya hormati dan saya cintai. Ada orang-orang tua kita yang sangat kita cintai juga. Jadi kalau saya agak keras ini saya takut kupingnya jadi memekakkan telinga di suara saya. Tapi saya tanya dulu, masih mau yel-yel? Yang keras dong, masih mau yel-yel? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap.
Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Ya, ibu-ibu sudah menjawabnya semua. Kita adalah saksi sejarah bahwa sesungguhnya kita tidak merdeka walaupun telah dimerdekakan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Purnawirawan, tokoh-tokoh yang saya hormati, ini kesempatan karena kita masih melaksanakan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Konstitusi. Ada tulisan yang sangat bagus yang tidak pernah bosan ya, dititipan dari orang tua kita, Bapak Abadi Sutoyo. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kita berada pada zaman yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Ya, dan itu benar. Padahal sesungguhnya pribumi itu sudah melakukan kontrak yang disebut dengan bonum publicum, yaitu suatu kesepakatan untuk mensejahterakan diri secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu pribumi ya isinya terdiri dari 3, yaitu trilogi pribumisme. 1, penegak NKRI, 2, pemilik NKRI, dan yang ketiga adalah penguasa NKRI. Pendiri NKRI kita tahu, the founding father. Kalau Bang Refli Harun bilang itu the parent father, ya, the parent founding. Jangan hanya bapak saja, tapi ibu juga berjuang. Ya, mereka lah yang sudah menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian ada kita, ya, rakyat selaku pemilik daripada bangsa ini. Dan yang ketiga adalah penguasa, mereka yang diberi amanah untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan sesuai dengan konstitusi. Hari ini ketiga pribumisme itu tidak berjalan Bapak Ibu sekalian ya, sehingga menjadi sia-sialah apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan itu, di mana kita tidak menghargai pahlawan, kemudian kita pemilik ini juga disia-siakan, tetapi penguasa menjadi semakin rakus, semakin jahat ya. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tidak ada orang yang bodoh, yang ada orang yang jahat. Dan saya ingin tegas mengatakan ya, setelah saya tahan-tahan hati ini ya, karena saya ini pengacara. Jadi kalau saya ngomong biasanya ada efeknya. Maka dari itu hati-hati sekali, betul nggak Bang Juju, Bang Azam? Jadi kata-kata itu berimplikasi hukum. Tapi kali ini ya saya sedang melaksanakan tugas saya untuk memberikan pendapat saya dalam hal ini. Ya, Jokowi ini jahat. Ya, kalau dia berjanji pada kampanyenya tidak akan menaikkan BBM, tidak akan impor, ya kemudian tidak akan membeli mobil murah lagi, tidak akan atau akan melaksanakan mobil-mobil nasional, ya. Kemudian apalagi? Banyak hal membeli Indosat kembali atau buyback Indosat, ya. Itu semua tidak dilaksanakan, tapi yang terjadi sebaliknya, ya, melakukan pembangunan dengan tidak pakai pemikiran, tidak ada AMDAL, tidak melibatkan ahli, kemudian membuat bangkrut daripada BUMN sampai dengan 68%, maka ini jahat. Betul apa tidak? Ya, tambah jahat lagi karena nepotisme, ya. Semua konstitusi bisa ditumbangkan hanya demi melanggengkan kekuasaannya. Pertanyaannya, mengapa ini mampu membuat rakyat membisu dan tidak berbicara? Jadi, kita melihat bahwa Jokowi itu melaksanakan belajar dari pengalaman. Kita ya fakta bahwa Pak Harto itu mungkin otoriter ya. Tetapi Jokowi ini lebih licik lagi daripada itu. Dia belajar dari sana sehingga dia juga otoriter pada dasarnya, hanya dia mampu membuat publik tidak mampu untuk berbicara. Artinya tidak ada protes dari publik. Jadi ini suatu yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan punya pemimpin, ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang saya tidak memilihnya, yang saya tidak mendukungnya. Akan tetapi daripada tidak punya pemimpin, ya apa boleh buat, karena sudah dilaksanakan secara konstitusional yang tanda kutip itu, yaitu keputusan yang sen kiri belok kanan, maka apa boleh buat, silakan berkuasa. Wakilnya ini adalah orang yang tidak lain adalah anak Jokowi, hasil dari menabrak konstitusi tadi. Saya ingin mengatakan, ada perkataan dari profesor siapa, orang Indonesia juga, bagus sekali, bahwa kepemimpinan, rusaknya kepemimpinan itu adalah berawal dari pemimpin yang kekanak-kanakan. Ya, saya melihat wakil presiden kita ini ada indikasi kekanak-kanakan. Apa contohnya, tentu Anda sendirilah yang bisa melihat faktanya. Tapi apapun itu Bapak Ibu sekalian, sebagai orang hukum yang berpraktek di bidang hukum, kami ingin menghimbau sebentar lagi ya, Jokowi harusnya sudah jadi lemdak atau bebek lumpuh atau melumpuhkan dirinya, sehingga tidak boleh lagi membuat aturan-aturan yang sekiranya bisa membuat dia memimpin Indonesia ini, meskipun faktanya dia semakin menjadi-jadi ya. Nah, oleh karena itu kami hanya menghimbau di akhir daripada orasi saya ini, bahwa semua para advokat
para praktisi hukum, lakukan semua gugatan-gugatan di seluruh apa Bang Azam? Pengadilan negeri di seluruh Indonesia ini lakukan. Karena apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun ini sesungguhnya boleh dikatakan harus dihukum melebihi daripada umurnya sendiri, ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa kita punya banyak materi untuk bisa menjerat beliau sehingga apa yang diharapkan Pak Din Samsudin seret jebloskan itu akan terjadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita menghargai kemerdekaan. Kita tidak ingin 2030 Indonesia tenggelam. Sebelum itu terjadi, mari kita sama-sama menjadi penyelamat NKRI. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu ingin mendengar sedikit kabar ya dari Surabaya dan Jogja. Ada Pak Kiai walaupun tadi sudah berdoa. Dan juga ada satu tamu kita dari, saya lupa nama Pak Taufik atau Pak. Nanti saya kasih waktu 2 menit, tapi kami persilakan dulu pada Bapak Juju Purwanto, ya. Juga dari TPUA. Sebenarnya kita ingin mendengar kabar yang terakhir. Sebenarnya ijazah Jokowi seperti apa sih Pak? Kami silakan Pak Juju. Agak maju nggak? Pengadilan Jenderal rekan-rekan semua sudah sedikit banyak disampaikan oleh rekan-rekan yang lain bahwa sedemikian hancurnya ya, rezim Jokowi ini hampir 10 tahun kurang 2 bulan saja sudah menghancur leburkan, meninabubukan sistem ketatanegaraan kita di semua sektor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Tapi sampai detik ini kita masih belum mampu dan belum bisa berbuat apa dengan soal bebas hukum tadi. Ya. Waktu kita hanya tinggal 2 bulan. Jadi menurut kita, Alin, menurut kita kalau 2 bulan ini kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan Pak Jokowi dan menurunkannya secara konstitusional, maka habislah kesempatan kita ini menurunkan Jokowi, kecuali kalau memang rezim nanti adalah akan mengadili yang bersangkutan. Itu pun kita masih berharap. Rezim yang berikutnya akan bisa mengadili. Jadi rekan-rekan, sekarang atau katakanlah 2 minggu depan, hanya kira-kira 2 minggu depan, hanya satu-satunya harapan kita bisa katakanlah melakukan suatu perlawanan oposisi. Ya seandainya pun suatu kita yang itu Bapak Anies Baswedan bisa kita usulkan walaupun sampai sangat berat karena semua partai yang bergabung itu kelompok yang terakhir juga kami dengar Nasdem juga akan bergabung dan kemudian hari ini PKB dan minggu depan kemungkinan PKB. Oleh karenanya siang ini paling kami akan datang PKB, datang DPP PKB. Kami akan minta bantuan kita dorong dan PKB yang sampai nanti terwujud dengan mereka untuk bergabung dengan mereka. Itu harapan kami. Dan mudah-mudahan PDIP bisa juga bersatu bergabung dengan PKB. Kalau seandainya masih mau mendukung seorang Anies Baswedan. Itu harapan kami. Hanya kira-kira 2 minggu saja waktu kita. Kemudian masalah ijazah palsu. Ijazah palsu itu sudah 3 kali momen kita tugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Pengadilan Negeri Solo, ya, sampai kita korban seorang pusat kita, ya, dengan Bapak yang di penjara, ada yang penjara ya, Pak Ustadz, ya. Dikorbankan malah ini 2 orang. Dan sampai terakhir kemarin pun dengan seorang didatangkan pengacara Fatwa Hasibuan hanya menganggap bahwa itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Hal ini sudah kita lakukan berkali-kali sampai berbulan dan sampai hampir 3 tahun gugatan ijazah palsu. Dan memang tidak akan mungkin ditunjukkan aslinya ijazah itu. Kita yakin betul bahwa Jokowi versi ijazah palsu, ya saudara. Dan nanti hanya sejarah yang membuktikan itu. Kami yakin.
Demikian sementara informasi di Indonesia. Baik, tamu kita semakin banyak ya, jadi tentu kita menghormati, harus bicara seperti komitmen dari awal kita, walaupun hanya 2 menit. Tapi kami mohon dulu Pak Mas Doni dari Surabaya untuk memberikan orasinya 2 menit. Saya Doni dari Forum Tanah Air. Forum Tanah Air adalah forum gagasan dari 22 negara. Perjuangan kita situasi seperti ini, perjuangan kita harus lebih strategis. Maka saya berharap Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita rubah strategi, kita lebih tenang, duduk melakukan pemikiran strategi, mengedukasi dan komunikasi. Karena kita akan coba berbicara dengan kawan-kawan di luar negeri, dukungan luar negeri. Perjuangan di dalam negeri pun dibutuhkan, tetapi strategi dan dukungan dari luar negeri pun juga harus kita upayakan. Karena hanya dengan itu dari dalam negeri dan luar negeri kita akan hancurkan rezim laknatullah ini. Maka dari itu kawan-kawan semua, saya berharapkan kita bisa mengatur strategi setelah pertemuan ini, menghimpun dari beberapa elemen, banyak dari beberapa elemen muda yang tidak dilibatkan. Contohnya mahasiswa, maka kita harus berdiskusi, berkomunikasi dengan cara-cara mereka, Bapak Ibu sekalian. Kami harapkan ada strategi yang dirubah, ada semacam pergelaran, semacam ada yang melakukan gerakan aksi dan ada yang melakukan gerakan pemikiran, sehingga semuanya bisa berjalan. Diutamakan setelah pelantikan, apabila pelantikan Prabowo nanti memang tidak bisa dan tetap terus meneruskan rezim ini, mari kita gedor terus. Terakhir, apabila upaya kita sudah tidak ada lagi, hanya doa, percayalah, pertolongan Allah sudah dekat. Allahu Akbar. Terima kasih. Kita tentu ingin mendengar kabar dari Jogja, dan tokoh yang hadir adalah tidak tanggung-tanggung Bapak Kiai Haji Sukri Fadoli. Kami persilakan. Setelah itu Bapak Ihsan Rafiq ya, kami mohon untuk bicara. Para filsuf dan tokoh yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya Indonesia merdeka dengan umur 79 tahun. Pada saat itu lahir negara dan bangsa Indonesia ini sebagai negara Darul Ahdi Wassahadah, negara kesepakatan atas dasar yang disepakati. Apa itu? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi pada saat ini, 7-9 tahun kemudian, saat ini kita prihatin. Kenapa? Darul Ahdi Wassahadah yang dilahirkan oleh para pahlawan, syuhada kita, oleh Jokowi sudah diganti dengan Darul Ahdi Wassahadah. Jokowi sebagai perampok hak-hak rakyat, Jokowi sebagai perampok partai politik, Jokowi sebagai orang-orang yang betul-betul jahat kepada rakyatnya sendiri. Oleh karena itu tidak ada kata lain melawan segala bentuk kezaliman ini dengan jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi munkar. Melawan Jokowi itu harus kita lakukan, mulai dari tokoh-tokoh dan jangan sendiri, anak-anak cucu kita bawa bersama-sama melawan kezaliman yang ada ini. Insya Allah dengan pertolongan Allah dalam kondisi apapun juga, maka kata Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang hak, yang benar telah datang, yang batil yang dibawa Jokowi pasti akan lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Ganyang Jokowi, ganyang, ganyang Jokowi, ganyang, ganyang PKI, ganyang,
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Hatta Taliwang, kami persilakan Bapak Ihsan Rafiq untuk menyampaikan 2 menit. Beliau ini kita tahu bahwa pernah melakukan satu konon katanya penelitian. Saking marahnya terhadap rezim ini, di Sumatera itu hampir beberapa provinsi mereka akan memisahkan diri dengan Indonesia. Jangan sampai terjadi. Oleh karena kita tentu bersepakat untuk segera menurunkan Jokowi. Kami silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan nih, Mas Musarin. Saya panggil ke sini. Saya Ihsan Rafiq, penulis 3 buku nasional bestseller, trilogi Jalan Baru Membangun Indonesia. Saya juga pemimpin redaksi Future Channel. Sudah bikin 107 video tentang bagaimana negara ini dibawa ke jurang kehancuran oleh rezim. Saya sudah menulis bahwa PDIP akan jadi seperti ini, bahwa Golkar ini akan diteguk sedemikian rupa. Sudah saya tayangkan di video. Tapi kita tadi melihat ibu-ibu luar biasa semangatnya. Dia sudah sampai pada kesimpulan, kita berhenti diskusi, kita sekarang action plan. Kita mau ngapain setelah ini? Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlontar di mana-mana. Kemarin alumni UI bikin posko penyelamatan NKRI di Salemba 4, di kampus bersejarah ini. Dan sekarang kita sudah sampai kepada ini, menyongsong akhir buruk Jokowi. Tangkap! Adili Jokowi! Adili! Nah, inilah kesimpulan dari ini yang merupakan perenungan yang panjang, ya, riset yang lama dan observasi yang cukup panjang selama 10 tahun. Jadi tak bisa lagi kita berhenti di sini dengan diskusi, tapi kita harus lanjutkan kepada pembentukan sebuah dewan, ya, atau apapun namanya, Badan Penyelamat Negara Republik Indonesia. Dan ini orang-orangnya sudah ada di depan kita. Mari kita konkretkan saja. Jadikan orang-orang ini orang-orang yang akan membentuk sebuah badan itu dengan cukup orang-orangnya ini saja, tidak perlu ditambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Takbir. Baik, sebelum kita sampai kepada Bapak Rizal Fadilah dan Bapak Sunarko, ada tokoh Bapak Hatta Taliwang, ya, yang tampilannya kemarin itu memang kalem, ya. Coba kita lihat sekarang bagaimana sikap kepada rezim ini. Kasihan Bang. Ini Bang. Ya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori perjuangan ada 3 siklus yang terus berputar. Siklus pertama namanya diskusi. Sesudah itu siklus kedua demonstrasi, aksi. Dan siklus ketiga adalah refleksi, mengenang, merenung. Saya ambil pada posisi refleksi aja. Karena yang aksi sudah banyak, yang berkata-kata dengan segala hujatan segala sudah cukup banyak. Jadi saya mau ngajak refleksi, merenung saja dulu. Ya. Kalau saya renungkan secara filosofis, sebenarnya Jokowi itu sudah jatuh. Jatuh secara moral, jatuh secara kepercayaan rakyat. Walaupun ada hasil survei 80% itu survei kepuasan. Kepuasan segala itu survei akal-akalan aja. Coba kalau dia survei ruangan ini, saya yakin itu 100% bilang harus diakhiri dan diadili.
Jadi cukuplah menurut saya segala caci maki ini. Nah, sekarang saya mau ngajak merenung. Renungan pertama saya, mengapa Jokowi ini susah kita turunkan? Ya kan? Yang pertama, syarat dari menurunkan atau melakukan perubahan politik itu adalah satu, ya, renungannya ya, kalau ekonomi itu memburuk secara ekstrim. Kalau ekonomi masih seperti sekarang gonjang-ganjing, belum bisa itu, belum. Kecuali sudah ekstrim, rakyat sudah banyak yang kelaparan seperti tahun 64-65, itu dengan sendirinya revolusi itu akan meletus. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kalau di dalam kekuasaan itu ada gigit-gigitan serius. Nah, memang sudah ada gigit-gigitan yang terjadi, tetapi masih malu-malu kucing. Ibu Mega dengan Jokowi marah gitu aja, ya kan? Enggak saling gigit benar-benar gitu loh. Beda dengan TNI dengan PKI dulu benar-benar gigit-gigitan itu, saling sikut, saling sikat benar gitu sehingga terjadi perubahan. Ini Jokowi dengan siapa lagi? Dengan Golkar apa lagi? Digergaji habis itu. Jadi dan tidak ada perlawanan juga gitu loh. Itu menyebabkan tidak bisa juga terjadi gerakan perubahan yang masif. Yang ketiga adalah syaratnya perubahan politik itu ada soliditas antara kaum oposisi. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Apakah gerakan oposisi ini sudah solid atau belum? Nah, kita harus jujur. Apakah di antara kita ini masih berjuang masing-masing? Apalagi daerah informasi ini banyak podcast, setiap podcast merasa jadi tokoh, sehingga tidak ada yang merasa jadi anak buah. Ya, jadi agak sulit juga ini mensolidkan gerakan ini. Yang keempat, kalau kita refleksikan, kalau perubahan politik di era Pak Harto, di era Bung Karno itu ada campur tangan luar kekuatan kapitalis global. Itu nggak bisa dibantah bahwa mereka ikut mendalangi, bahkan sampai ketika mereka menang, ketika berhasil menjatuhkan Bung Karno itu di Jenewa, mereka kumpul para kapitalis global itu bilang, ayo kita kumpul di sini karena ada tangkapan baru, katanya. Indonesia dianggap sebagai tangkapan baru waktu itu, sebagai negara yang berhasil ditaklukkan, yang keluar dari semangat revolusinya, tetapi masuk ke dalam perangkap kapitalisme. Ini Indonesia dianggap tangkapan baru. Dan terakhir, ya, syarat adanya perubahan itu adalah konstitusinya. Konstitusi kita untuk mengimpeach presiden itu sekarang bertele-tele. Tidak seperti di saat UUD 45 yang asli dulu, di mana Bung Karno salah sikat jatuh, Pak Harto salah sikat jatuh, ya kan? Gus Dur miring sikat jatuh, Habibie tidak beres, pertanggung jawab tidak diterima. Itu konstitusi yang punya roh, punya kekuatan. Kalau konstitusi yang sekarang ini salahnya harus dinyatakan oleh DPR, sementara DPR ketua partainya dikuasai oleh Jokowi, ya kan? Jadi bagaimana mau mengimpeach? Lalu sesudah itu kalaupun mau DPR harus lapor dulu ke MK. Apakah itu secara hukum boleh atau tidak? Kalau MK yang ada iparnya di sana atau besannya ya ada di sana, mana bisa dia menyatakan bahwa Jokowi ini bersalah. Dan yang terakhir, mereka harus lapor dulu ke MPR. Saya kira itu ya. Di MPR pun prosesnya tidak mudah dan itu membuat banyak orang putus harapan, malas untuk melakukan impeachment itu. Saya kira itu ya, cepatnya refleksi. Memang kalau refleksi itu tidak enak dengarnya, ya kan? Tapi itu harus jujur kita akui, inilah kondisi yang kita hadapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi para tokoh yang tidak sempat terundang, ya, karena kita tadi sebenarnya
menginginkan pada saat zuhur kita sudah selesai untuk tahap pertamanya. Kita sepakati kalau terdengar suara azan, kita akan break dulu untuk dilanjutkan. Ya. Assalamualaikum. Jangan komando dulu ya. Jadi ada satu kata pendek, satu kalimat pendek tentang apa namanya reshuffle ini adalah menunjukkan Jokowi semakin panik dan kalah. Ya. Karena yang paling penting misalnya yang orang lawan itu kita tahu adalah pendidikan ini. Itu gara-gara tetap susah nih ngomong ini. 2 bulan. Agak tenang ya, mohon tenang. Gimana kita mau revolusi? Mohon tenang ya. Ini mau mengeluarkan komando nih. Tunggu 2 bulan lagi. Jadi saya mau kasih tahu aja bahwa tugas utama Menteri Keuangan yang baru adalah nanti akan segera mengesahkan susunan pengurus golkar yang baru. Ya, golkar ini besok mereka akan tenang atau kalau menurut paling lama ini juga. Nanti golkar lagi ketua umum yang baru adalah namanya si Kecilica. Ya, ini menjadi penting karena kalau Bahlil menjadi ketua umum, maka porsi ketua Dewan Pembina orang katanya akan diserahkan kepada Joko Widodo. Padahal porsi ketua Dewan Pembina ini dulu selama 32 tahun full dipegang oleh Jenderal Soeharto, Wakil Presiden. Dan posisi ketua Dewan Pembina ini sangat sakti dan gaduga yang kurang lebih sekarang sama dengan posisi KMS, Ketua Majelis Suro yang salah satu Dewan Pakar ada di sini. Partai Kedaulatan Sejahtera dan Keadilan nih, PKS ya, kita ganti PSK kan? Bahaya. Ya, ini menjadi penting karena setelah Golkar akan target berikutnya adalah PKB. Dan PKB kita sudah tahu juga tidak pergi dari Anies dan ada kemungkinan besar semua ini tetap akan digeser walaupun kasus Durian sudah tidak mempan lagi, nanti akan dicari lagi. Dan begitu hasil munaslup lagi maka akan disahkan lagi. Jadi sempurna sekali penguasaan Jokowi terhadap partai-partai. Kemudian posisi ESDM, energi sumber daya mineral ini adalah posisi yang kalau dulu kita jabat kerja namanya posisi basah. Mau rumah enak kerja di tempat basah. Bukan ESDM bukan tempat basah, tempat banjir kolam. Makin banyaknya air. Maka bisa tahu dari satu tambang saja bisa ratusan atau ribuan triliun tambah, ya. Bahkan bukan tambang dari satu konsesi tambang saja. Tambang nikel di lokasi di sini kita detek sekian derajat itu sudah bisa ratusan triliun. Jadi kuat juga bahwa pemosisian Bahlil ini dalam rangka mengumpulkan logistik untuk memenangkan para calon kepala daerah yang akan terjadi pada 2024 November ini. Ini menjadi penting karena Jokowi harus betul-betul mengamankan posisi setelah lengser dengan cara memastikan para kepala daerah nanti yang jadi orang-orang dia, menantunya, keponakannya, ajudannya, dan orang-orang yang dipercayanya. Dan untuk itu harus banyak sekali dan untuk itulah Bahlil ada di posisi itu. Jadi apa yang saya mengatakan bahwa manusia satu ini betul-betul sudah menyiapkan segala sesuatunya supaya dia bisa soft landing sekaligus tetap bisa berkuasa. Nah, sekarang pertanyaannya saya nggak ingin ngomong Prabowo sebetulnya karena ada di belakang ini tokoh-tokoh yang sangat oposan terhadap Prabowo. Saya kira kita dari sini hanya semua tidak ingin Prabowo pada 2024 kemarin. Betul ya? Tapi paling sedikit cuma paling bisa berharap mudah-mudahan orang satu ini tidak seperti Joko Widodo. Ya. Penilaian saya Jenderal Soeharto mengatakan saya tetap tidak mau mendukung Prabowo kecuali ada kecualinya memang dia buktikan bahwa dia tidak seperti Jokowi, bahwa dia akan tangkap gitu gimana Mas? Ada beberapa syarat ya. Baru setelah itu dianggarkan jadi pihak saya bersedia jadi apa sih namanya Mas? Pihak apa saya?
siap dukung. Ya, jadi pionnya, jangan jadi pionnya Prabowo sudah siap asal yang sama tadi, sama angkat dan jangan Jokowi dan sebagainya. Tapi di luar semua kita berharap bahwa Allah akan betul-betul kali ini menyelamatkan Indonesia dari tangan-tangan kafir yang mengambil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, ngeri ya. Jadi bukan sedang memecah belah, tetapi sedang mengadu domba di tingkat elit ya, di tingkat atas. Dan bahkan yang khawatir kita akan diadu domba dengan para ulama-ulama kita, para ormas-ormas kita. Jadi satu-satunya jalan segera turunkan Jokowi dalam beberapa hari ini. Bapak Rizal Fadilah tentu akan mengungkap secara lengkap. Kami silakan. Semua. Ya, semua. Honornya banyak ya. Waalaikumsalam. Ini nanti habis ini kan pembacaan pernyataan tempat duduknya mungkin tukar dengan kamar Wanda. Masyarakat, kekuatan umat, kekuatan rakyat untuk menurunkan, untuk memakmurkan, untuk memilihkan Jokowi dan mendorong untuk terjadinya segera penangkapan Jokowi sekaligus juga proses peradilan Jokowi dalam rangka mempertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya terhadap masyarakat, rakyat dan umat. Saudara-saudara sekalian, bahwa sekarang istana negara pindah ke Kalimantan. Yang di sini ditinggalkan. Yang di sini, yang di Jakarta sekarang menjadi istana rakyat. Istana negara, istana presiden pindah ke Kalimantan. Istana di Jakarta ditinggalkan. Maka harus jadikan istana rakyat. Ayo kita rame-rame datang, tempati, isi istana itu sebagai istana rakyat. Yang kedua, kemarin itu 18 hari konstitusi kita ditipu, kita dibohongi, kita dibodohi, seolah-olah hanya hari konstitusi. Padahal 18 Agustus itu hari ideologi. Pancasila ditetapkan 18 Agustus, Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus. Jadi 18 Agustus itu hari konstitusi dan hari ideologi. Jokowi menipu kita seolah-olah hari ideologi 1 Juni 45 katanya kelahirannya. Setiap 1 Juni disebut hari ideologi. 18 Agustus hari konstitusi. Kita ini dibodohi, tidak bisa dipisah-pisahkan. Pancasila itu fundamental norm, kata Hans Kelsen dalam Schopenhauer teorinya. Disebut juga true norm, kata Hans Kaviaski. Artinya Pancasila itu fondasi. Dan dalam konteks kenegaraan bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Sebaliknya, sumber dari segala sumber masalah namanya Jokowi. Pasti Jokowi itu versusnya Pancasila, saudara-saudara sekalian. Kalau kita mau bela Pancasila, turunkan, angkat, adili Jokowi. Jokowi itu merusak negara, menghancur hukum. Hukum jadi alat kekuasaan, hukum jadi alat penyanderaan,
hukum untuk menjadi sarana penindasan rakyat. Oleh karenanya, ia telah menghancurkan hukum. Jokowi menghancurkan politik, nirmoral, menghalalkan segala cara, ingin memperpanjang kekuasaannya. Berarti dia menghancurkan politik akal sehat, politik moral, politik etis, politik berbasis ideologi yang telah disepakati Pancasila ini. Jokowi merusak ekonomi, hanya kaum konglomerat yang dilayani, rakyatnya tetap melarat. Oleh karena itu, kesenjangan tetap terjadi dan makin lebar. Jokowi menghancurkan ekonomi, Jokowi menghancurkan agama, saudara-saudara sekalian. Sinkretisme, sekularisme, mistisisme. Coba lihat dukun kerasi sekarang ini. Kembali ke zaman Kekuasaan di tangan dukun, kekuasaan di tangan paranormal, agama diporak-porandakan, kemusyrikan merajalela di negeri Indonesia yang berbasis ketuhanan yang Maha Esa. Ini pengkhianatan agama, saudara-saudara sekalian, dan Jokowi adalah penghancurnya. Oleh karena itu, rakyat harus bersatu bersama dengan TNI. TNI jangan diam saja. TNI tentara rakyat, bukan tentara pejabat dan tentara konglomerat, bukan. TNI tentara pejuang, bukan tentara pecundang, tukang backing kelompok etnik tertentu. TNI itu tentara nasional, bukan tentara transnasional, bukan tentara primordial. Menjadi tadi pembela kelompok primordial tertentu. Cina, saudara-saudara sekalian, jangan jadi hanya pembela Cina. TNI harus kembali ke jati dirinya. Dan TNI adalah tentara profesional menurut jati diri undang-undang TNI. Oleh karena itu, jangan transaksional, jangan komersial, ayo profesional. Ini tantangan rakyat untuk bersama-sama TNI mengembalikan lagi ke ideologi dan konstitusi yang diinginkan oleh founding fathers. Nah, saudara-saudara sekalian, opsi yang pertama yang terdekat, ayo rame-rame kita turunkan Jokowi. Yang kedua, tangkap. Yang ketiga, adili dan sampai ke proses hukum. Dan kita yakin atas proses politiknya, Jokowi harus dihukum. Akhir, pengikut-pengikut Jokowi itu orang-orang bodoh, orang-orang terlaknat. Nah, nanti di akhirat dia merasa rugi dan menyesal. Baca Quran surat Ahzab 67-68. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adoluna sabila. Ya hai Allah, kami menjadi pengikut-pengikut setia pembesar-pembesar dan pemimpin-pemimpin kami, dan pemimpin pembesar itu menyesatkan kami. Ini penyesalan para pengikut nanti. Lalu Rabbana atihim difaid minal azab wal anhum lanan kabiro. Lalu si pengikut tadi mengadu kepada Allah, wahai Allah, berilah siksa 2 kali lipat, berlipat ganda para pemimpin itu, dan laknan kabiro, yaitu kutukan yang besar, laknat besar,
pemimpin jahat tersebut. Presiden Jokowi ini memimpin jahat, saudara-saudara sekalian. Ya heran celaka, di dunia juga hanya sementara. Besok lusa jatuh dia, saudara-saudara sekalian. Kita akan dorong ke proses-proses yang semestinya. Tanggap, hadirin, insya Allah Allah bersama kita. Insya Allah bahwa perjuangan akan sampai pada ujungnya. Jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan skeptis. Yang penting, perjuangan masih ada. Jalan terdekat, ayo jadikan istana negara menjadi istana rakyat. Begini juga sudah cukup. Apalagi ditambah jumlah yang lain. Awali, jadikan istana negara menjadi istana rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kita tarik nafas ya sebelum mendengarkan terakhir dari Bapak Sunarto. Tapi kami mohon Pak Marwan pindah ke tengah dulu untuk mempersiapkan membacakan pernyataan sikap. Kami ya Pak Marwan pindah ke tengah untuk membacakan pernyataan sikap. Ya. Kami juga minta bersama. Jangan minta hari ini terus menongkrong Ari Muka Jokowi bangga dan adili Jokowi siapa? Siap. Itu yang kita butuhkan. Ya. Di sini siap terima perintah dari Pak Sunarto. Siapa yang akan perintah? Bukan korban Sunarto. Bukan penyelesaian masalah. Jangan jaga. Harap tenang ya. Harap tenang ya. Harap tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Acara kita sudah hampir selesai. Setelah pembacaan pernyataan sikap ini, acara akan kita tutup. Jadi mohon sabar sebentar, untuk tenang. Saya akan membacakan pernyataan sikap petisi 100 yang isinya ada 5 tuntutan. Jadi mohon bersabar dan harap tenang. Makasih. Saya bacakan pernyataan sikap petisi 100. Menyongsong akhir buruk Jokowi, adili segera bahwa sisa waktu masa jabatan Presiden Jokowi tidak sampai 2 bulan lagi. Ternyata bukannya melakukan pembenahan untuk mengakhiri masa jabatan dengan baik, Jokowi malah semakin bernafsu mewariskan kekuasaan kepada keluarga dan kroni guna mempertahankan kepentingan kekuasaan oligarki, sehingga tak henti membuat kebijakan syarat kegaduhan dan huru-hara politik. Bahwa huru-hara ini antara lain adalah merekayasa Gibran dan Kaisang menjadi wapres dan calon kepala daerah, memaksakan perpindahan IKN termasuk peringatan HUT RI ke-79 di IKN, merekayasa proyek-proyek swasta untuk mendapat predikat PSN seperti PIK dan BSD,
menyandra PDIP, Nasdem, dan partai-partai lain, termasuk mengobrak-abrik Partai Golkar, serta mengancam partai dan tokoh politik lainnya guna memuluskan agenda politik oligarki. Nah, sebentar lagi kita, tadi sudah disampaikan Pak Edi, ada Mukernas atau Munas Golkar yang akan jadi ketua itu kemungkinan besar Bahlil atau Kaisang, dan ketua Dewan Kehormatannya mungkin Jokowi. Nah, untuk ini saya kira Prabowo dan Gerindra harus siap-siap karena suara Golkar itu lebih besar ya. Saya tidak tahu apakah ini akan dibiarkan oleh Gerindra ya. Mengakuisisi Golkar yang sudah begitu berpengalaman, saya kira sesuatu yang sangat mengerikan di dunia politik, tapi yang dicaplok itu diam saja. Dan Prabowo Gibran itu juga, atau Prabowo Gerindra itu hanya diam saja, saya kira tidak bisa seperti itu. Bahwa praktek korupsi, kolusi, nepotisme telah menjadi-jadi, sehingga terkesan menjadi peliharaan rezim Jokowi. Ratusan ribu triliun rupiah uang negara diduga dirampok tanpa rasa berdosa. Kejaksaan Agung dan KPK tampaknya tumpul menyeret orang-orang dekat Jokowi yang terlibat dalam tindak KKN uang rakyat ke meja hijau. Bahwa di samping tumpul terhadap kroni Jokowi, Kejaksaan Agung dan KPK juga menjalankan agenda politik penyanderaan terhadap partai-partai, pejabat-pejabat negara terpilah dan terpilih dalam rangka menjalankan agenda politik dan dominasi kekuasaan otoritatif Joko Widodo. Bahwa akhir masa jabatan Joko Widodo telah meninggalkan hutang negara lebih dari 8.800 triliun rupiah dibanding akhir masa jabatan SBY yang hutangnya itu hanya sekitar 2.600 triliun rupiah, maka warisan Jokowi ini akan menjadi beban dan penindasan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia ke depan. Ketidakbecusan dan kegagalan mengelola ekonomi dan keuangan negara dalam hal ini harus mendapat sanksi yang setimpal. Bahwa partai politik yang telah dijinakkan dan dikuasai dengan sistem sandra nirmoral sudah tidak berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Mereka semata hanya menjadi pendukung kepentingan pemerintah. Sistem pemilu proporsional telah menghasilkan anggota legislatif yang tidak kritis dan tidak berkualitas dan hanya berfungsi untuk memperkuat kekuasaan oligarki nepotis. Bahwa pidato kenegaraan Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2024 lebih pada kegiatan rutin dan seremonial belaka, tidak bernilai dan tidak menampilkan pertanggungjawaban kerja, serta syarat pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Sudah sepatutnya rakyat menilai pemerintahan Jokowi sangat bobrok dan sewenang-wenang dan hanya melayani kelompok oligark serta jauh dari menyejahterakan kehidupan rakyat. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka petisi 100 menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, Joko Widodo dan rezimnya telah gagal menunaikan amanat untuk memimpin negara dengan benar, jujur, profesional, dan bertanggung jawab, sekaligus telah melanggar prinsip-prinsip moral Pancasila dan amanat konstitusi 1945. Daya rusak Jokowi atas bangsa
dan rakyat Indonesia sudah sangat luar biasa. Karena itu, atas kegagalan ini, Jokowi harus secepatnya dihentikan atau dilengsarkan. Kedua, segera proses dan adili Jokowi ke hadapan hukum atas dugaan perbuatan melawan hukum dan dugaan KKN yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kemudian yang ketiga, petisi 100 menuntut untuk terjadinya perubahan terhadap sistem pemilu menjadi sistem distrik, sehingga terjadi penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah, menghasilkan anggota legislatif yang kritis dan berkualitas, serta dapat lebih memfungsikan partai politik sebagai penyalur aspirasi kepentingan rakyat dibanding aspirasi kepentingan oligarki. Keempat, mendesak TNI dan Polri lebih memihak rakyat dibanding cenderung memihak kepentingan penguasa Jokowi dan konglomerat. TNI dan Polri dituntut untuk melindungi dan berjuang bersama rakyat melawan kezaliman rezim oligarki nepotis yang dipimpin oleh Joko Widodo. Terakhir, kelima, menggugah dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli dan bergerak melawan rezim Jokowi guna bersama-sama memperbaiki bangsa dan negara menuju kehidupan politik yang lebih baik, demokratis, bermoral, dan bertanggung jawab. Gerakan kekuatan rakyat semesta atau people power menjadi suatu keniscayaan. Demikian pernyataan sikap petisi 100 ini disampaikan dalam rangka upaya memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, menegakkan kedaulatan rakyat, serta sebagai wujud tanggung jawab warga negara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakarta, 19 Agustus 2024. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan selesainya acara kita pada siang hari ini, kita berdoa semoga para tokoh gerakan, para purnawirawan, para guru besar segera melakukan satu rembuk. Entah siapa yang nanti memfasilitasi, tapi pasti akan segera terjadi. Kita tutup dan kami persilakan pada para media untuk melakukan podcast pada tokoh yang dipilih. Kami persilakan tadi. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1